Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Lisna, NIM F2019-02007 dari kelas C5NR untuk mempresentasikan kromatografi lapis tipis. Baiklah, kromatografi merupakan suatu teknis pemisahan campuran menjadi komponennya berdasarkan perbedaan migrasi masing-masing komponennya dalam fase diam akibat pengaruh dari fase gerak. Adapun kromatografi lapis tipis merupakan kromatografi pada cair, kromatografi planar fase diam berupa lapisan tipis pada permukaan datar di atas pendukung yang sesuai, mudah, sederhana, murah, dan cepat. Mekanisme KLT. 1. Adsorpsi senyawa pada fase diam. 2. Kompetisi gerak dan solut untuk berkaitan dengan fase diam di mana solut lepas dari permukaan fase diam atau desorpsi. 3. Senyawa dielusi oleh fase gerak. Jadi pada prinsipnya proses pemisahan dengan KLT terjadi hubungan kesetimbangan antara fase diam dan fase gerak, di mana ada interaksi antara permukaan fase diam dengan gugus fungsi senyawa organik yang akan diidentifikasi yang telah berinteraksi dengan fase geraknya. Kelebihan KLT lebih bebas memilih fase gerak, deteksinya lebih spesifik, pengembangan one dimension, two dimension, multiple develop, sorbent impregnant. Proses kromatografi mudah diikuti dan dihentikan setiap saat tanpa harus menggunakan listrik. Adapun komponen penting dalam analisis KLT yaitu pertama peralatan chamber 2 fase diam, 3 fase gerak, 4 aplikasi sampel, 5 pengembangan dan deteksi bercak. Untuk peralatan chamber. Untuk peralatan yaitu chamber, di sini kondisi chamber harus bersih dari kotoran dan kering, bebas dari air, karena hal itu dapat mempengaruhi reprodusibilitas pemisah KLT dan mengganggu kromatografi yang dihasilkan. Kemudian dalam chamber terjadi beberapa hal yaitu kejenuhan uap pelarut, adsorpsi uap pelarut oleh sorban lempeng KLT, munculnya efek tepi yang disebabkan oleh ketidakseimbangan gaya kapilaritas pada sisi tengah dan sisi tepi lempeng KLT. Adapun jenis-jenis chamber, contohnya chamber NU yaitu normal, alas datar tak jenuh, kemudian chamber NS alas datar jenuh dan normal. Untuk fase diam pada KLT berupa fase yang polar yaitu fase normal maupun fase non-polar atau fase terbalik. Fase normal, silika gel merupakan silika yang bebas dari air, bersifat asam. Fase ini banyak digunakan untuk memperkuat lapisan pada pendukung. Silika gel ditambah gips, kalsium sulfat sehingga dikenal dengan silika gel G. Alumina atau aluminium oksida. Fase diam ini bersifat sedikit basah, lebih jarang digunakan dan bila digunakan diaktifkan kembali dengan pemanasan. Alumina yang digunakan sebagai fase diam untuk KLT umumnya yang bebas air sehingga mempunyai aktivitas penyerapan yang lebih tinggi. Kieselguhr sebenarnya merupakan asam silika yang amorf, berasal dari kerangka diatomea, maka lebih kenal dengan nama diatome, kurang bersifat adsorptif dibanding silika. Kemudian yang keempat, magnesium silikat. Nama lain dalam perdagangan dikenal dengan fluoresil, hanya digunakan bila adsorben atau penjerap lain tidak dapat digunakan. Yang kelima, selulosa. Polaritasnya tinggi, dapat digunakan sebagai pemisah secara partisi, baik dengan bentuk kertas maupun bentuk lempeng. Keduanya masih sering dipakai misalnya untuk pemisahan flavonoid. Fase diam umumnya digunakan silika, dapat ditambahkan pengikat dan indikator fluoresensi. Mekanisme dominan, absorpsi, kadang partisi. Fase gerak atau eluan pelarut berdasarkan polaritas, biasanya campuran. Studi pustaka dan coba-coba prinsip like dissolve like. Senyawa polar lebih tertahan oleh fase diam, senyawa polar lebih mudah larut dalam fase gerak yang polar. Adapun petunjuk pemilihan fase gerak. Petunjuk pemilihan fase gerak mempunyai kemurnian yang sangat tinggi. Daya elusi fase gerak harus diatur sedemikian rupa sehingga harga RF terletak antara 0,2 sampai 0,8 untuk memaksimalkan pemisahan. Untuk pemisahan dengan menggunakan fase diam polar seperti silika gel, polaritas fase gerak akan menentukan kecepatan migrasi solut yang berarti menentukan nilai RF. Di sini fungsi eluan adalah untuk melarutkan campuran zat, mengangkat atau membawa komponen yang akan dipisahkan melewati sorben fase dan sehingga eluan memiliki RF dalam rentang yang dipersyaratkan, memberikan selektivitas yang memadai untuk campuran senyawa yang akan dipisahkan. Tahapan KLT, ada aplikasi penotolan sampel pada fase diam, penyiapan fase gerak, pengembangan elusi, dan deteksi bercak. Aplikasi sampel, totolan bercak sekecil mungkin, biasanya 1-2 meter. Totolan besar bercak menyebar dan bertumpuk. Kemudian digunakan pelarut sampel yang bisa melarutkan sampel dengan baik, tetapi mudah menguap dan daya elusinya kecil. Secara manual atau otomatis dapat digunakan pipa kapiler, mikropipet, mikrosiring.
Jika sampel terlalu banyak, maka akan menurunkan resolusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penotolan sampel secara otomatis lebih dipilih daripada penotolan secara manual. Kemudian ada penotolan sampel yang tidak tepat akan menyebabkan bercak menyebar dan terjadinya puncak ganda. Kemudian penyiapan fase gerak. Fase gerak dimasukkan dalam wadah fase gerak atau chamber sebanyak 0,5 cm sampai 1 cm dari bawah wadah. Kemudian pengembangan elusi. Metode pengembangan KLT dibagi pada beberapa, yaitu metode pengembangan satu dimensi. Contohnya pengembangan non-linear, yaitu melingkar, linear, menaik, menurun, ganda. Pengembangan horizontal, pengembangan kontinu, dan pengembangan gradien. Kemudian pengembangan dua dimensi. Saya contohkan untuk pengembangan linear, yaitu pengembangan menaik ascending, yaitu memasukkan aluen dalam chamber. Setelah chamber jenuh, ujung lempeng bagian bawah direndam ke dalam eluen dalam chamber. Eluen bermigrasi dari bawah lempeng menuju ke atas dengan gaya kapilaritas. Kemudian pengembangan menurun, descendant, eluen bergerak dari atas menuju ke bawah. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan selama pengembangan, yaitu chamber harus berada dalam bidang datar atau tidak miring, tidak menggerakkan chamber dalam pengamatan, kemudian tidak membuka tutup chamber untuk melihat garis depan eluen. Deteksi bercak, berwarna atau tidak dengan lampu UV 254 sampai 366 nm. Jika menggunakan plat KLTF, bercak yang tidak berfluoresensi terlihat sebagai pemadaman atau gelap pada latar belakang hijau atau biru. Dengan penampak bercak, disemprot, dicelup atau diuapi, didestruktif atau tidak, umum atau selektif. Penggunaan KLT untuk penentuan jumlah komponen dalam campuran, untuk penentuan identitas antara dua campuran, untuk memonitor perkembangan reaksi, untuk penentuan keefektifan pemurnian, untuk penentuan kondisi yang sesuai untuk pemisahan pada kromatografi kolom, dan untuk memonitor kromatografi kolom. KLT untuk identifikasi. Umumnya parameter yang digunakan adalah RF. Totalkan jika ada senyawa pembanding. Gunakan lebih dari satu sistem eluen atau fase gerak. Jika perlu, gunakan fase diam yang berbeda. Jika mungkin, gunakan penampak bercak yang khas. Menggunakan data RF dari pustaka sebagai pembanding. Dapat menggunakan KLT scanner untuk melihat identitas analit. Jika perlu, dapat dilakukan kerok atau ident secara fisiko-kimia. KLT untuk preparatif. Gunakan plat dengan fase diam yang lebih tebal. Totolkan jika ada senyawa pembanding. Dapat menotolkan sampel secara bergaris. Setelah pengembangan masing-masing, hasil dapat dikerok dan dilarutkan dengan pelarut yang sesuai. Jangan disemprot dengan bahan kimia sebagai penampak bercak. Gunakan UV atau uap iod. KLT untuk kuantitatif, ditotolkan senyawa pembanding yang diketahui kadarnya, kemudian digunakan pipet kapiler terukur volumenya mikrosiringe, dihitung luas zona atau intensitas dari sampel dan bandingkan dengan senyawa pembanding. Untuk menghitung intensitas biasa digunakan KLT scanner atau dikerok dan digunakan spektrofotometer. Itulah presentasi dari saya tentang kromatografi lapis tipis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.